teks Al-Quran dan hadis yang menyatakan al-bid'atu kabiratun, misalnya kan, bid'ah ini adalah termasuk dosa besar. Nggak ada tuh. Cari sampai botak gak ketemu. Oke, saya bilang tadi Bin Bas mengatakan bahwa bid'ah adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Tapi ini bertentangan dengan hadis sahih. Kalian pilih yang mana? Pilih hadis Nabi atau pilih pernyataan Bin Bas? Apakah Bin Bas ini Nabi yang dimaksum dari kesalahan sehingga beliau ini mustahil salah? Saya rasa nggak mungkin lah kalian meyakini Bin Bas ini maksum ya. Artinya mustahil berbuat salah. Kenapa Anda begitu meyakini Bin Bas seolah-olah mustahil melakukan kesalahan? Tapi ketika ada ulama yang berpendapat tidak sesuai dengan keyakinan Anda, wahai Wahabi, kalian akan dengan entengnya, oh, ulama itu manusia biasa. Kita ikuti Nabi saja yang mustahil salah. Ulama ini manusia biasa. Bisa jadi salah. Bisa jadi keliru. Dengan entengnya kalian mengatakan kata-kata itu. Ya, tapi ketika kita minta dalil, minta hujah, ya kalian dengan lagi-lagi dengan mudahnya mengatakan ini Bin Bas, ulama besar, Anda nih sok-sokan kritik ulama. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika ada pendapat ulama yang seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi, mereka akan mengkonfrontasikan itu. Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Syafi'i? Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Hanafi? Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi mereka mengkonfrontasi seolah-olah mereka ini lebih paham daripada ulama-ulama yang tadi saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Al-Faqir di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Faqir. Al-Faqir juga mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan kita terhitung sebagai orang yang senantiasa membentengi umat dan masyarakat dari pemahaman, ajaran, dan aliran yang menyimpang dan menyesatkan. Teman-teman, di video sebelumnya Al-Faqir mengupload satu video tentang salah satu statement daripada Mama Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Furaihan, yang dimana beliau menyampaikan di video itu bahwa dosa terbesar kedua di dalam Islam setelah syirik itu adalah bid'ah. Kemudian Al-Faqir mengajukan permintaan atau tanggapan atau komentar dari Ustadz Wahabi yang aktif di media sosial untuk mempertanggungjawabkan statement ini, menunjukkan dalil bahwa dosa terbesar kedua di dalam Islam setelah syirik itu adalah bid'ah, teman-teman. Ternyata sampai detik ini tidak ada satupun Ustadz Wahabi yang menanggapi ini. Tapi ada ya satu orang di kolom komentar yang berusaha gitu menjawab pertanyaan ini atau beristidlal, berdalil, menunjukkan bahwa bid'ah ini adalah dosa terbesar kedua setelah syirik ya teman-teman. Nah baik teman-teman, coba kita bacakan dulu ya komentar di postingan Al-Faqir yang sebelumnya. Nah di sini ada salah satu akun meminta menghapus konten ya, hapus konten fitnah Anda. Imam Syafi'i pun mengatakan dosa maksiat itu lebih rendah dari dosa bid'ah. Berarti urutan dosa sebagaimana Syekh bin Baz katakan, syirik lalu bid'ah lalu dosa besar lalu dosa kecil. Nah ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika mereka kelompok Wahabi ini kita suguhkan dalil, mereka akan mengkonfrontasi pendapat ulama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada pendapat ulama yang seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi, mereka akan mengkonfrontasikan itu. Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Syafi'i? Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Hanafi? Ayo, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi mereka mengkonfrontasi seolah-olah mereka ini lebih paham daripada ulama-ulama yang tadi saya sebutkan. Ya, dan mereka bilang apa? Kalau makalah ulama, jangankan ulama-ulama kontemporer, ya, seperti Bin Baz itu kontemporer lah, ulama modern gitu. Ulama salaf pun seperti ulama 4 madhab ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau pernyataannya itu tidak sesuai dengan hadis maka kita tinggalkan. Kan ini pendapat mereka ya, yang seperti itu. Nah, di dalam hal ini teman-teman, ada hadis yang muttafaqun alaih. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa yang menghancurkan. Maka para ulama beristidlal dengan hadis ini, diantaranya Imam Az-Zahabi menyusun kitab namanya Al-Kabair, yaitu khusus menjelaskan dosa-dosa besar dalam Islam. Dan bid'ah bukanlah nomor 2, bahkan tidak ada sama sekali teman-teman.
Ya, tidak ada sama sekali. Jadi bertentangan dengan hadis sahih. Oke lah katakan ada ulama salafi atau ulama wahabi ya, bin Baz misalnya yang mengatakan bahwa dosa besar nomor 2 itulah bid'ah. Kita mau pilih bin Baz atau mau pilih Nabi? Kata Nabi bukan bid'ah dosa terbesar nomor 2. Bahkan di dalam hadis yang lain itu uqul walidain. Setelah syirik itu menyakiti kedua orang tua yang menjadi dosa besar itu. Bukan bid'ah. Coba ini kan bertentangan dengan hadis yang sahih, dengan dalil yang sahih teman-teman. Ya. Jangan ketika mereka berdalil seolah-olah paham dengan cara beristidlal para ulama, tapi ketika orang-orang aswaja yang berdalil, mereka akan mengkonfrontasi dengan hadis gitu ya. Ini salah satu kerancuan di dalam berpikir teman-teman. Nah kemudian perhatikan teman-teman bagaimana akhlak daripada pengikut salaf ini. Blok dalilnya sudah ada di atas. Hai otak lu yang error, anak TK kok ayo lu bisa berani tampil kritik alim ulama. Nah, mereka lupa teman-teman ya, bahwa sekelas Harry Pras mengkritik para ulama. Mereka santai-santai aja kok. Ya, jadi jangan ada dusta di antara kita. Jangan menggunakan standar ganda. Ketika ulama Anda dikritik, itu padahal kritiknya ilmiah, Anda bilang kita nggak hormat ulama. Tapi ketika orang-orang Wahabi yang mohon maaf, aduh baca Qurannya aja belepotan gitu, kemudian sering bohong di dalam mengutip pernyataan para ulama, Anda biarkan saja dan seolah-olah itu ilmiah, kan lucu gitu ya. Dan perhatikan kata-katanya, waduh sampai kata-kata blok-blok begini ya. Masya Allah, luar biasa ya akhlak daripada orang-orang yang katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang katanya mengikuti pemahaman salaf. Lain kali lu kajian di kajian salaf, karena manhaj orang menukil ilmu harus pada sumbernya. Selama ini konten kalian penuh kedustaan karena gagal paham. Coba tunjukkanlah satu kedustaan para YouTuber aswaja di dalam menukil pendapat para ulama. Kalau kalian tanya saya, tolong tunjukkan kedustaan Ustadz-Ustadz Wahabi di dalam menukil satu pendapat. Bisa saya tunjukkan banyak sekali. Bahkan di konten-konten saya sebelumnya itu ada beberapa Ustadz yang ketahuan berbohong itu ya. Mengatasnamakan ijma ulama, mengatasnamakan ijma sahabat, mengatasnamakan ulama A, B, C, D, dan seterusnya. Ternyata ketika dicek, tidak demikian, teman-teman ya. Jadi kita jangan mau dibodohi dengan orang-orang yang semacam ini. Nah, kemudian perhatikan komentar selanjutnya. Fatwa Syekh bin Baz. Tafadhol baca supaya Anda tidak menuduh saya dan Ustadz salaf macam-macam. Oke, saya bilang tadi bin Baz mengatakan bahwa bidah adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Tapi ini bertentangan dengan hadis sahih. Kalian pilih yang mana? Pilih hadis Nabi atau pilih pernyataan bin Baz? Apakah bin Baz ini Nabi yang dimaksum dari kesalahan sehingga beliau ini mustahil salah? Saya rasa nggak mungkin lah kalian meyakini bin Baz ini maksum ya, artinya mustahil berbuat salah. Kenapa Anda begitu meyakini bin Baz seolah-olah mustahil melakukan kesalahan? Tapi ketika ada ulama yang berpendapat tidak sesuai dengan keyakinan Anda wahai Wahabi, kalian akan dengan entengnya, oh ulama itu manusia biasa, kita ikuti Nabi saja yang mustahil salah. Ulama ini manusia biasa, bisa jadi salah, bisa jadi keliru. Dengan entengnya kalian mengatakan kata-kata itu ya. Tapi ketika kita minta dalil, minta hujah ya, kalian dengan lagi-lagi dengan mudahnya mengatakan ini bin Baz, ulama besar, Anda nih sok-sokan kritik ulama. La haula wala quwata illa billah. Dalil sudah terpapar, maka ulama beristihad seperti di atas. Mau Anda bilang Syekh bin Baz berdusta? Ya, saya tanya balik gitu. Anda mau pilih bin Baz atau mau pilih Nabi Muhammad SAW? Ini hadis sahih. Ya, muttafaqun alaih hadisnya. Ya. Saya mau kasih kesempatan Anda untuk berpikir. Saya tegas supaya kalian jaga lisan kalian. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda mau menasihati untuk menjaga lisan, ya, silakan nasihati kelompok-kelompok Wahabi itu yang lisannya itu, Masya Allah, ya, bagaimana mereka membid'ahkan, menunjuk amalan orang lain, bid'ah, syirik, kafir.